Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari wa yaqutun hajarun wa laysa kal hajari. Muhammad itu manusia tapi bukan manusia biasa. Yakut juga itu batu tapi bukan batu biasa. Hafal Pak? Kagak udah. Udah gini aja dah, kalau kira-kira ngaji kagak hafal mau cukup sampai sekian aja dah. Kopi mau kopi di depan ya. Ya. Muhammad itu manusia betul. Manusia biasa karena sebagai contoh bagi manusia. Tetapi dalam pandangan syariat dan hakikat, Nabi Muhammad itu luar biasa. Batu yakut itu batu. Dalam status penyebut batu, tapi dia punya nilai 1 genggam melebihi ribuan truk batu kolar. Kalau umpama ditafsirkan baginda Rasul itu seperti itu. Makanya kita ini kan ingin hidup bahagia Pak. Betul. Ingin hidup selamat dunia Tapi untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat tidaklah semudah membalikkan kedua telapak tangan. Di sana ada perjuangan dan pengorbanan tatkala kita ingin selamat dunia akhirat. Maka dalam kita mengikuti baginda Nabi, mahabbah dan qudwah, cinta dan mengikuti syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan dalam surat Ali Imran, surat apa Pak? Ali Imran ayat 31 kalau kagak lupa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah kasih kopi masih begitu aja. Apalagi nggak dikasih kopi nih pada KM bisa Itu Pak ngaji Masya Allah tantangannya berat Pak. Ngaji setengah jam kalah sama megang HP 3 jam. Ngaku loh? Ngaku nggak? Setengah jam ngaji. Ibu belonjor salah, dilempit salah. Mana asam urat kambuh ini Masya Allah. Itu pantat kayak dicocokin sama jarum. Ini Ustadz ngomong lama amat gitu. Coba kasih HP Pak 3 jam anteng Pak. Angus tuh tempe. Betul? Begitu emang udah dari sononya Pak begitu. Nah, dalam ayat tadi Allah katakan kul, katakan Muhammad wahai kekasihku. In kuntum tuhibbunallah, katakan kalau mereka cinta kepada Allah, cinta kepada Rabb kamu dan Rabb mereka, fattabi'uni Muhammad, mereka harus mengikuti kamu. Ini perintah ada 2 Pak. 1 perintah dari Allah, 2 perintah dari baginda fattabi'uni, ikuti Nabi Pak. Karena enggak ada jalan lain selain jalan yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Di Quran itu kan jalan cuma 2 Pak, pujur roha watak, pujur durhaka kepada Allah, takwa nih masjid at-taqwa nih. Ini masjid namanya masjid kudunya mah kudunya nih kudunya yang ngisi itu orang-orang dekat sini aja. Orang-orang
muttaqin. Insyaallah alhamdulillah. Ya Muhammad katakan kalau mereka cinta kepada aku maka fattabi'uni, buktikanlah dengan mengikuti kamu ya Muhammad. Maka kata tadi Kiai Yasin, kita bagaimana ngikutin Pak? Kalau umpama Nabi kita itu bukan basyarun, bukan manusia, repot. Ngikutin ya yang diikutin. Kalau umpama orang menyuruh ngikutin kambing kepada ayam, itu yang nyuruhnya liar. Kan begitu? Kambing suruh ngikutin kambing, kerbau ngikutin kerbau, sekupu bisa diikutin. Manusia suruh mencontoh manusia, maka akur. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Min anfusikum, dari jenis kamu wahai umatku, wahai hambaku. Ini Nabi itu orang Pak, bukan bebegig. Orang Nabi itu, supaya gampang dicontoh tuh. Makanya ketika baginda Nabi berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang disuruh sama Nabi baca, ngelukis, apa suruh ngelihat Nabi? Suruh lihat Nabi sholat. Pada waktu itu siapa yang mampu melihat Nabi? Ini ngaji serius kagak ini? Siapa ketika itu baginda Nabi yang hidup sekurun dengan baginda Nabi yang melihat Nabi sholat siapa? Para sahabat Pak, para sahabat. Maka kalimat solu itu mukhotabnya adalah para sahabat. Ni itu aku baginda Rasul. Ketika para sahabat tolabul ilmi dengan baginda Rasul, dan ketika baginda Rasul sudah selesai akan kenabian dan kerasulannya, beliau meninggal dunia. Yang belajar kepada para sahabat siapa? Tabi'in. Berarti solu, wahai para tabi'in, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat di para sahabat. Betul. Terus ketika para sahabat telah meninggal, berganti kurun tabi'in, siapa yang belajar kepada tabi'in? Tabi'at. Solu wahai para tabi'at, lihatlah kami sholat para tabi'in. Ketika para tabi'in meninggal dunia, siapa yang belajar kepada para tabi'at? Para ulama mazhabul arba'ah. Para ulama mujtahid. Seolah-olah mereka berkata, wahai ulama al-ulama warasatul anbiya, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Meninggal para tabi'in, tinggal para mujtahid al-arba'ah. Dan para ulama di bawahnya melihat para mereka bagaimana mereka sholat. Itu yang namanya sanad ilmu Pak. Sanad. Ini kadang-kadang kagak kayak tetanggaan nama Nabi. Saya mah sholat nggak usah contoh kiai, nggak usah contoh guru, baca aja di buku dah. Kagak bisa Pak, mesti bersanad ilmu itu. Dan salah satu mencontoh daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita mengambil ilmu dari para guru kepada ulama, kepada tabi'in wa tabi'at sampai ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tuh namanya sanad ilmu. Tuh kita suruh ngikutin baginda Nabi. Yang paling penting adalah bagaimana cara Nabi beribadah, bagaimana cara Nabi bermuamalah. Itu semua ada pada ilmu Nabi yang diwariskan kepada para sahabat, tabi'in wa tabi'at, dan kepada para mujtahid sampai kepada tuan-tuan guru kita, dan alhamdulillah sampai kepada kita. Alhamdulillah. Tuh, ini sekarang kagak. Mentang-mentang di rumah ada wifi, paket penuh, majelis taklim di samping rumahnya kagak datang dia mah itu. Aneh emang tuh orang. Ayo aja di rumah buka YouTube dia. Nanya ini ada, nanya ini bukan. Kata guru kami, dari guru kami, yaitu Syekh Hazami, ulamanya Betawi, beliau mengatakan orang yang ngaji tanpa guru
yang dia itu ngaji tanpa sanad, dia ngaji hanya melalui membaca, mendengar, melihat. Kata guru kami itu percis dia itu seperti lewat dalam jalan, ada pohon mangga, punya Pak Haji nih pohon mangga nih, Pak Haji Purwaji, pohon mangga. Lewat itu orang, kebetulan tuh pohon mangga lagi panen, matang-matang tuh mangga, jatuh satu, ketimpah pala yang lewat, beledak. Sekarang umpama yang lewat bapak lah ya, saya mau tanya tuh mangga diambil kagak bapak? Ambil aja, kayaknya ada bakat. Saya mau tanya lagi, ada pohon mangga di rumah Pak Haji Purwaji. Pak Haji Purwaji rumahnya gede, pohonnya banyak, mangganya matang-matang, bapak lewat depan rumahnya. Begitu lewat, tuh mangga gede matang jatuh ketimpah pala bapak. Saya mau tanya lagi, itu diambil apa kagak? Emang udah bakat itu mah. Atau ambil sayang Kiai. Ntar dulu, bapak kan cuman lewat. Itu Pak Purwaji nanam dari kecil tuh pohon mangga udah panen, lagi panennya panen perdana. Memang itu tuh mangga yang paling gede. Jatuh juga di pala bapak, diambil. Ntar dulu, ambil maksudnya ambil, ketok pintu Pak Haji. Tok tok tok, assalamualaikum. Mudah-mudahan kagak ada orangnya. Tuh bakat lagi aja, bakat itu. Waalaikumsalam, kata Pak Purwaji. Ada apa Pak? Maaf Pak Haji, tadi saya lewat, terus ini mangga jatuh. Gede banget nih mangga, mana harum lagi Pak Haji. Pak Purwaji mah orangnya dermawan, saya tahu. Kemarin saya makan kumpulan Posda, yaitu forum sahabat dakwah di rumah Padang Pak Haji itu, ditemani dengan istri beliau. Itu alhamdulillah luar biasa itu. Ya tetap bayar Pak. Iya. Karena hampir yang ngisi di At-Taqwa ini Pak Haji, mana Pak Haji Purwaji ya? Oh iya, ini bukan iklan Pak, bukan iklan nih mah. Bilang doang saya. Yang ngisi hampir di At-Taqwa ini rata-rata teman kami, satu forum ulama dan abai, Posda, macam-macam lah. Mudah-mudahan ini juga awalan, mudah-mudahan saya nanti sama Pak Haji dihubungin lagi. Ini tadi cerita sampai mana tuh? Oh iya, sampai lupa ya. Kata Pak Haji Purwaji, Pak udah itu pan mangga gede, lumayan pan nimpah, pala mah puyang dikit mah kudu. Bener Pak Haji tega aja kalau nggak ngasih mah. Ini, atuh ntar dulu, menyelonong aja. Dah ini mangga saya kasih ke Bapak, saya sedekahkan ya. Makasih Pak Haji, saya mau tanya nih, itu Bapak sampai rumah tuh mangga dimakannya enak kagak? Tuh dia pada pepelototan ya. Ditanya gitu kudu mikir. Padahal tadi kan udah izin belum? Dikasih belum Pak Haji? Udah dikasih pan tadi ya? Udah ini mangga buat Bapak, kan lumayan nimpah pala. Bawa pulang dah, nikmatin ya. Oh makasih Pak Haji. Nyampe rumah tuh mangga sama Bapak dimakan enak kagak? Enak, mangganya mateng, harum, dapat izin dari yang punya. Makannya enak kagak? Tenang kagak makannya? Ilmu itu begitu Pak, ilmu itu begitu tuh. Men ambil aja. Ntar dulu tanya dulu. Bapak makan lewat doang ke situ. Nah itu kalau Bapak ambil tanpa Bapak izin kepada Pak Haji, itu Bapak di rumah makannya, gua makan kagak ya, gua makan takut haram, gua kagak makan. Aduh gitu Pak. Ilmu itu begitu Pak, ilmu tanpa sanad percis kayak begitu. Orang dia mendapatkan ilmu, tetapi dia cara mengamalkan setengah hati. Dalam beribadah tidak akan nikmatin. Kenapa? Ilmunya nggak dapat seizin Pak, nggak dapat sanad dari gurunya. Makanya kalau ngaji itu begini Pak, muwajahat talaqi antara guru dan murid, insya Allah alhamdulillah. Nih, nah kita ini kan manusia Pak, betul. Di dalam akhir surat Al-Kahfi Allah ngomong gini Pak. Qul innama basyarum mislukum yuha ilayya annama wa ilahukum ilahu wahid. Ini menit Al-Hafidz semua ini Pak. Hafal Quran semua Pak.
Gitu, hafal. Saya mah Quran mah gak usah ditanya Pak. Bapak nama temu saya gak usah nanya Quran aja. Kata Allah, kul katakanlah ya Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Ya Muhammad, katakanlah bahwa aku adalah basyarun. Allah tidak pernah menyebut Nabi Allah Muhammad dalam Al-Quran dengan sebutan Anas, sebutan basyarun. Maka tadi nazomannya Muhammadun basyarun, bukan Muhammadun Annasun, bukan. Kenapa Allah menyebut basyarun bukan Anas, bukan minan nas tapi basyar? Ternyata ada rahasia dalam kalimat basyar. Rahasianya kalau saya ceritakan ini mungkin nyampe Johor. Makanya saya gak ceritain. Cuman saya contohin supaya paham antara beda Anas dengan basyarun. Paham Pak ya? Kira-kira siap nih mau ngedengerin contoh antara Anas dan Basyar? Siap nggak? Ya, kalau umpama ngantuk diminum dulu kopinya. Saya masih punya waktu 10 menit lagi. Diminum nggak apa-apa Pak. Kalau bisa mah mana panitia bungkus aja diplastikin lah. Apa antara rahasia keistimewaan kalimat Basyar dengan Anas? Kita ini manusia. Nasiun, makannya nasi. Nasi itu pelupa Pak kita mah. Al insanu mahalul khotoyawan nisan, manusia tempat salah dan lupa. Pantas kalau kita kadang-kadang banyak lupa. Kenapa? Memang kita mah disebut Anas dalam Quran Pak, bukan Basyar. Nabi mah Basyarun. Nah contohnya gini Pak. Bapak punya uang 50.000. Punya uang 50.000. Tuh uang 50.000 Bapak bawa ke Mall Karawaci. Tahu Mall Karawaci Pak? Pasti tahu, gak usah pura-pura. Mall tuh apalagi ibu udah nyengir aja deh. Tiap minggu katanya. Itu 50.000 Bapak bawa ke Mall Karawaci. Saya mau tanya nih, jujur ya. Jujur. Itu duit 50.000 kegedean apa kekecilan? Jujur. Dari hati yang paling dalam. Lupakan aja kopi, melupakan dulu. Jujur aja. Tuh Bapak bawa uang 50.000 ke Mall Karawaci, kegedean apa kekecilan? Jujur. Ibu-ibu apalagi? Kecil banget Pak Ustadz, parkir doang sama minum teh. Ibu, 50.000 kekecilan. Sekarang saya mau tanya lagi, jujur ya, awas nih di masjid nih. Tuh uang 50.000 ya. Bapak bawa ke Masjid At-Taqwa. Tuh begitu dia. Tuh, dia udah gak enak hati dia tuh. Udah banyak pikiran, kotak amal lagi aja ini. Saya mau tanya, jawab jujur, itu 50.000 ke Masjid At-Taqwa kegedean apa kekecilan? Tuh. Anas, pangkatnya masih Anas. Pangkatnya masih Anas. Kira-kira sampai sini ngerti belum? Udah dapat 50% ngerti ya antara Basyar dengan Anas ya. Saya mau tanya, yang berubah itu nominal duitnya apa hatinya yang berubah? Hatinya Pak, duitnya mah tetap aja gocap. Hatinya berubah begitu bawa 50.000 ke mall. Ini 50.000 ke mall kebeli apa? Tuh kalimat udah kebeli apa ini 50.000. Begitu ke masjid, gede amat. Tuh begitu tuh. Tuh, itu Anas, pangkat Anas tuh begitu Pak. Pangkat Anas, saya tafsir lagi. Bapak ke masjid Jumatan, di kantong ada merah, ada biru, ada hijau, ada ungu, ada kuning coklat, ada hijau muda. Tuh paham tuh. Padahal saya cuma nyebutin warna itu. Tapi di otaknya paham itu. Merah capean, biru gocapan tuh. Ya, paham kan? Itu Anas Pak. Suek katanya.
Saya sebutkan merah, biru, hijau di bapak tuh duit tuh. Merah, cepean, biru, gocapan. Saya tafsir lagi. Itu di kantong tadi tuh ada berbagai macam nominal uang tuh. Begitu bapak Jumatan, kan maaf ya, kadang-kadang pan kalau kita Jumat kan banyak yang suka nundukin kepala. Itu bukan khusyuk pak. Demi Allah pak, bukan khusyuk itu. Ngantuk itu. Apalagi kalau umpama dari kejauhan terdengar geriji-geriji ke roda amal. Itu ngantuk kan naik 100% pak. Ngedenger kotak amal. Mau lewat, dia udah punya perkiraan. Nyampe sini 1 menit lagi nih tuk amal. Buru-buru dia. Set. Iya. Pas begitu kuping kiri sudah kerasa lewat. Apa katanya? Astagfirullahaladzim. Kelewat kotak amal. Kata malaikat, gayanya. Masya Allah. Nah ketika kita di masjid, ada kotak amal di kantong tadi berbagai macam itu warna merah, biru duit itu. Saya mau tanya, yang dimasukin yang mana? Ini bapak ini terlalu jujur ini. Yang merah kata beliau pak. Masya Allah. Tapi cuma 1 orang. Ini ada mungkin 50-60 lebih nih. Saya tanya dari yang merah, biru, hijau sampai yang 2000 perak. Saya tanya mana yang dimasukin kepada kotak yang lewat tuh. Jujur. Wah Pak Ustadz ini kan masjid mewah. Kalau kami nggak main 2000-5000 Pak Ustadz. Berapa? Ya antara itulah. Kebanyakan papak yang diambil itu ya paling tidak 5000 atau 2000. Itulah Anas pak, itulah Anas. Belum Bashar. Saya tafsir lagi. Kalau tadi 150.000 sampai 2000 saya tafsir. Di kantong bapak ada 10 lembar uang 2000-an. 10 lembar uang 2000-an. Yang 9 lembar baru-baru. Yang 1 lecek. Mana habis disesar lagi. Pakai isolatif. Tuh, itu di otak udah ada tuh. 2000 yang lecek gue pasupin. Saya mau tanya yang mana dipasupin? 2000 yang lecek jujur. 2000 yang lecek udah habis operasi, udah disesar tuh duit. Udah kagak jelas warnanya. Angkanya juga tahu angka berapa kali itu. Tuh, yang 9 mah baru, yang 1 lecek. Yang dimasukin yang mana? Yang lecek Anas pak, Anas. Tapi kalau basyarnya baginda Rasul, baik buruk, dihina, dicaci, dipuji, baginda Rasul nggak ngaruh. Kenapa? Karena sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pak. Tadi beliau mengatakan kita kan Rasul keringetan, kita keringetan. Bedanya dikit lah. Keringat Rasul sama kita bedanya dikit. Cuman baunya banyak. Ketika baginda Rasul pulang dari mana-mana, istri beliau tercinta dilapin pak keringat baginda Rasul. Itu basyarun. Harum kasturi disimpan. Kadang-kadang sahabat yang lain pada minta harumnya. Besok bu, bapak pulang. Jangan ketawa dulu. Besok bapak pulang, apalagi yang habis dari sawah, dari pagi tupan pulang keringat segede-gede jempol bu. Ya dilapin dah tuh bapak tuh, dilapin pak. Ya baginda Rasul kalau pulang dari mana-mana sama istrinya suka dilapin. Terus saya juga pengen pak menyium kasturi. Dilapin itu Masya Allah. Apa demek tuh anduk dilapin. Dicium sama ibu. Pingsan 3 hari. Bau perengus. Kita mah Anas. Sampai keringat pun beda sama Bashar. Betul. Kita berludah, Nabi berludah. Kita meludah, Nabi meludah. Tapi beda ludahnya Nabi sama ludah
kita. Ketika baginda Nabi hijrah dikejar-kejar kafir Quraisy, beliau masuk dengan Sayyidina Abu Bakar ke dalam goa. Kan di situ dikisahkan Sayyidina Abu Bakar kan digigit kalajengking, diantuk kalajengking Arab Pak. Tapi Sayyidina Abu Bakar kan nggak bilang sama baginda Rasul. Begitu sudah bersih istirahat, baginda Rasul meletakkan kepala beliau di paha Sayyidina Abu Bakar. Karena saking lelahnya baginda Rasul terpejam matanya. Pas begitu baginda Rasul terpejam, nggak lama netes air dari air mata Sayyidina Abu Bakar tepat mengenai muka Nabi. Nabi kaget, lihat Nabi, air dari mana ini? Pan dalam goa, ilokan ini dipakai genteng bocor. Lah kagak, bahasa kita Pak. Oh ternyata Sayyidina Abu Bakar menangis Pak, nahan sakit. Pada biru tangannya. Rasul bangun, kata Rasul, kenapa Abu Bakar? Enggak. Kenapa nangis? Emang takut hijrah sama saya? Kagak. Emang kenapa? Berat ninggalin keluarga, harta, hijrah? Kagak. Udah dibilang kagak. Emang kenapa? Tangan, ini tangan nih. Kenapa? Diantuk kalajengking. Dilihat sama baginda Rasul. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Usap sedikit sembuh Pak. Besok ibu kalau kenapa-napa Bu, nggak usah pergi ke dokter. Nggak usah ke klinik. Nggak usah, tarik laki. Sini bang, ada apa? Tadi gua habis ke sawah, kena duri. Terus kemarin habis ngaji, ludahnya baginda Rasul obat. Apalagi ludahnya suami, atau bengkak seminggu. Tetanus. Sama Pak, kalau bapak nanti istri sakit jangan dibawa ke puskesmas Pak, obat itu sembuhnya lama. Jangan. Bini sakit jangan dibawa ke puskesmas, sembuhnya lama. Ajak ke toko emas. Lari dia. Tuh, kita mah masih anas pangkatnya. Maka semua yang ada pada diri kita itu masih terkena hawa nafsu. Tapi baginda Nabi basyarun, luar biasa istimewa. Maka dalam setiap momen kita memperingati seperti ini, itu supaya kita kuat. Pertama mahabbah, dan yang kedua mahabbah, cinta kepada baginda Rasul. Kedua, senantiasa mengikuti apa yang baginda Rasul contohkan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua diaku sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya mau tanya momen terakhir. Supaya kita diaku sebagai hambanya Allah, kita mesti sholat. Karena kita pengen diaku sebagai hamba Allah. Tapi kita udah sholat belum? Sholat alhamdulillah diaku insya Allah. Yang kedua, kalau kita ingin diaku sebagai umatnya baginda Rasul, kita mesti sholawat. Supaya pengen diaku oleh umatnya sebagai umatnya baginda Saya ulang, nih kayaknya udah mulai loading nih. Jam menunjuk. Kalau kita pengen diaku sebagai hamba Allah, kita mesti tuh. Melek tuh mulai tuh, alhamdulillah. Kalau kita ingin diaku sebagai umatnya baginda Rasul, kita mesti sholawat. Yang terakhir nih, kalau kita pengen diaku sebagai sesama muslim nih, saudara nih, kita mesti bingung dia. Gue bilang sholawat tapi itu gue jawab sholat tapi kita mesti silaturahim. Jadi sholat sholat, sholawat, silat. Paham? Iya, sholat, sholawat. Udah itu aja bawa pulang dah ya.
itu aja bawa pulang dah. Assalamualaikum, emaknya anak-anak ya. Gua habis ngaji. Dapat apa? Sholat, sholawat, silat. Wah mantap bang silat. Silatur. Itu saja mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan Kiai Haji Dede Mamat. Beliau adalah seorang qori. Mudah-mudahan pada melek Pak ya.